Lukman itu sudah bikin sakit hati istri saya. Jadi saya nggak bisa maafin lagi. Jadi selama ini uang bulanan nggak kamu kasih, hah? Iya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi klien kita hari ini namanya Ibu Lisna, ya kan? Jadi permasalahan Ibu Lisna ini adalah Ibu Lisna merasa kasihan dengan keponakannya yang namanya Lukman. Jadi ayahnya Lukman ini terkesan lupa sama tanggung jawabnya kepada anaknya. Jadi Lukman ini ditelantarkan oleh ayahnya sampai gimana ya? Sampai Lukman putus sekolah. Kasihan sekali ya, padahal sebenarnya sekolah itu adalah hak seorang anak. Betul sekali. Dan memang ayahnya ataupun orang tuanya berkewajiban untuk memfasilitasi anaknya. Tapi entah faktornya apa yang dialami oleh Lukman dan keluarganya, sehingga ayahnya lupa untuk membiayai ataupun terkesan malah tidak peduli gitu. Ya, nanti lebih detailnya kita tanya aja sama Ibu Lisna. Sekarang kita sedang menuju lokasi yang di-share sama Ibu Lisna, ya. Yuk, ini benar tempatnya ini? Bener. Hah? Dia ngapain di sini? Tapi kayak tempat rongsokan ya? Jadi ya, gue pikir ini rumahnya apa ditinggal deket sini? Nggak tahu deh, Sherlocknya sih di sini. Tapi tempat bener sih di sampah sini ya. kan, Mas Bas? Coba aja dulu masuk dulu. Nggak apa-apa, nanti kita tanya aja orang di dalam kalau ada. Coba kita turun dulu aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Mbak, Mbak? mau nanya. Mbak mau kemana, Mbak? Mbak. Mbak mau kemana? Bentar, ada jauh. Astagfirullahaladzim, Mbak. Mbak mau kemana sih? Mbak tenang dulu. Ini bukan saya, Mas. Bukan saya. Apaan sih? Tadi juga udah ketangkep kok, udah tinggal lalu. Ya bentar, Mbak, bentar. Ini benar Mbak Lisna kan? Iya. Nah, kan Mbak Lisna udah janjian sama kita mau ketemuan di sini. Janjian. Iya kan? Nggak janjian. Saya nggak pernah janjian kayak gini-gini. Bukan ini dari wartawan ya? Iya, tapi kan kita emang udah janjian, Mbak. Ini beneran Mbak Lisna kan? Iya. Bahkan kemarin udah janjian sama kita. Katanya Mbak Lisna punya permasalahan yang pengen dibantu. Makanya Iya. kita sekarang datang. Nama saya Mang Lisna, tapi saya nggak pernah yang namanya manggil-manggil kayak gini. Lagian juga saya nggak punya uang manggil-manggil Antep kayak gini. Kita emang nggak pernah minta uang, Mbak. Kita nggak pernah ngomongin uang. Kita cuma mau membantu aja. Kita janjian sama yang namanya Mbak Lisna, dan kebetulan Mbak Lisna itu emang katanya ada di sekitar sini, entah tinggal atau bekerja di sini. Tapi benar, emang saya nggak pernah manggil-manggil kayak gini, Mbak. Benar. Benar ya, Mas? Tidak Coba- bohong. Coba deh Mbak, ini bentar saya Yang namanya Mbak Lisna di sini Mbak aja kan? Apa ada yang lain? Emang Kalau orang- saya, emang saya. Nah, ini lihat nih. Ini kan email yang Mbak kirim kan? Ini ada fotonya Mbak juga di sini. Nah, ini foto Mbak. Iya itu tempatnya saya ya. Tapi saya nggak kayak kedengeran email-emailan, Mas. Bener, saya nggak pernah manggil-manggil kayak gitu. Ini Lah? gimana? Bukan nih, Mas. Salah nggak sih, Mas? Tapi ini fotonya benar. Tapi saya nggak pernah manggil-manggil, Mas. Beneran. Mungkin Mbak Lisna punya saudara atau apa yang menghubungi kita mungkin. Bener deh, demi Allah. Kayak saya nggak pernah kayak gini-gini segala. Apa itu namanya? Masa apa manggil-manggil dari Antep kayak gini. Bener ya, Mas ya? Maaf ya. Saya pergi aja. Mbak Lisna. Loh, Mbak. Hah? Mbak Lisna. Bentar deh, Pak. Bentar deh. Tapi beneran bukan? Yang namanya Lisna barusan gue tanya dia doang. Mbak, tapi beneran Mbak nggak ngubungin kita? Coba diingat-ingat lagi deh Mbak. Ya, Mas. Beneran. Demi Allah, saya nggak pernah lapor-lapor kayak gitu. Ada apa ini? Ya, Bang. Ada apa ini? Nggak tahu, Bang. Saya bingung. Dari mana? Ada yang nyamperin saya kayak begini. Dari Antep ya? Iya. Iya. Mbak.
Oh, ya saya yang laporin kemarin Lisna, soalnya dia curhat sama saya gitu. Apa ponakannya itu nggak diurus sama bapaknya gitu. Oh, jadi Bapak yang laporin? Iya, saya Oh, yang bentar Pak, saya liatin email. Oh, jadi ini Bapak yang ngirim email ini? Iya, saya yang ngirim kemarin. Oh, gitu. Soalnya kasihan gitu. Lisna, Coba Lisna sini deh. Coba Lisna sini. Bang, jadi abang yang ngapain? iya saya yang laporin. Aduh bang, kan malu bang, ini Ya, mah teman kita ya bang. udah nggak apa-apa, biar masalahnya cepat kelar gitu. Tapi malu bang kayak begini ya, Ya, ampun kan ya, nanti perkara. kan yang penting kan masalahnya selesai gitu. Jadi kagak enak bang kalau begini bang, segala lapor-lapor kayak begini segala. Ya udah, Lisna kamu ikut dah. Jadi gue ikut. Ya udah ikut aja nggak apa-apa. Gimana? Jadi mbak gimana? Gimana Mbak Lisna? Gini, di sini kan kita dimintai tolong untuk membantu, tapi kita di sini juga butuh persetujuan juga Iya. dari pihak yang terkait, yaitu di sini Mbak Lisna. Mbak Lisna mau nggak kita bantuin untuk permasalahannya? Kalau Mbak Lisna tidak setuju ya kita juga tidak bisa memaksa. Mana ya? Mana Ya. ya bang? Ya udah Lisna kamu ikut aja dah. Kan nggak enak, saya udah telepon, udah datang ke sini, mereka mau bantuin kamu, kok kamunya nggak mau gitu. Nanti aja ya mbak ya, mas. Enggak gini Lisna, kita cuma butuh persetujuan ya atau tidak. Mbak Lisna mau atau tidak kita bantuin. Kalau Mbak Lisna mau, ya kita bisa datang kapan aja ketika Mbak Lisna minta kita datang. Tapi nggak sekarang-sekarang ya, nanti aja ya. Iya Tapi saya mau. mau, nanti saya mau nanti kabar aja gitu. Oh begitu. Tapi mau kan? Iya. Besok aja ya. Besok ya? Besok. Oh ya udah kalau begitu Soalnya nggak saya apa-apa. lagi banyak kerjaan juga, bagi saya juga kayak begini lagi. Iya nggak apa-apa. Berarti besok kita datang lagi ya. Nanti mungkin kita hubungi bapak aja. Nanti Mbak Lisna ngobrol sama Ya, bapaknya aja ya mungkin ya. Ya udah kalau Ya, begitu. gitu aja, Mas, ya. Ya udah kalau begitu kita pamit ya. Iya, silakan mbak. Makasih ya Ya, mbak. makasih. Ya. Makasih ya Pak ya. Makasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, jadi sekarang kita udah janjian sama Mbak Lisna. Ini katanya Mbak Lisna udah nunggu di pinggir jalan nih. Iya. Agak nanjak nih, susah. Bisa nggak Mas Bas? Seharusnya. Nah ini dia nih. Nih kan di warung. Oh iya benar. Mbak, Halo Mbak Lisna. Masuk dulu. masih gede banget Mbak. Iya, takut lama berapa hari. Masih satu kota kan? Lukman itu rumahnya di mana? Masih sekitar sini juga kan? Iya, cuma takutnya lama gitu. Jadi bawa pakaian aja takut. Oh, ya udahlah. Iya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nah ini berarti kita sekarang mau ke rumahnya siapa nih? Midun. Midun. Bang Midun. Bang Midun itu siapa tuh? Bang Midun itu mantan kakak ipar saya sih. Jadi Bang Midun itu pernah nikah sama kakak saya. Heeh. Tapi kakak saya ya udah mau. Nah, terus Bang Midun itu nikah sama Mbak Norma. Ibu tirinya si Lukman. Dari situ si Lukman tuh kasihan. Mana ya? Nggak jadi nggak sekolah, nggak di, pokoknya dia nggak ada transfer dah, kayak begitu. Dia nggak ada transfer uang bayaran sampai dia kagak mau sekolah lagi. Dia tuh selalu ke rumah saya terus. Ya kan saya sebagai tantenya atau wibinya gitu ya kan, saya merasa kasihan karena kan dia biar gimana pun masih keponakan saya. Ini yang jadinya ya. Nah, bentar tadi bilang nggak mau sekolah, itu putus sekolah atau nggak mau sekolah? Sebenarnya mau sekolah, tapi kan dapat laporan dari sekolahan kan ya mas ya. Dapat laporan dari sekolahan karena dia nggak bayar-bayaran. Tapi Mbak udah pernah coba ngobrol langsung nggak sama Midunnya? Belum, Belum pernah. Kenapa tuh? karena kan semenjak dia udah nikah lagi ya, jadinya jauh, udah putus hubungan sama sekali. Jangan pun ngomong sama saya, anaknya aja sampai pindah ke saya kan. Yaudah, buat urusan sekolah. mendingan kita bener deh langsung aja ke rumahnya Midun ya. Iya. Ya kan, Mbak mau kita antar ke rumah Midun juga kan?
Tapi yang turun Mbak sama Masnya aja ya. Ya, kenapa? Takut bener. Bang Midun tuh galak banget orangnya. Yang penting kita kesana gitu lah ya. Nah, ya udah kalau begitu ini ditunjukin dulu aja lah ya jalan rumahnya ya. Kemarin ini beneran kita harus lewat sini, nggak ada jalan muter buat naik mobil gitu. Gak ada, emang jalannya kayak gini sih. Ya udah kalau gitu. Yuk kesananya. Jadi parkir sini ya. parkirin dulu. Yaudah. Nah, ambil. Mas Bas tunggu sini aja ya. Yuk. Yuk. Itu kayak si Norma deh. Emang Coba deh. Siapa sih? Awas. Norma siapa? Istrinya Bang Midun. Mana Pak? Yo. Bang Midun kemana ya? Ada di rumah nggak? Ngapain nanya Bang Midun? Ada yang mau diomongin aja, mau ketemu Bang Midun soalnya tentang si Lukman. Lukman kenapa nih? Aduh, itu gara-gara Bang Midun, kasihan si Lukman. Lukman kan biar gimana pun juga kan masih keponakan saya. Ya apa urusannya sama kamu? Loh kok kayak gitu sih? Dia kan kasihan dong, dia kan Cuman adik ipar, itu juga kakak kamu udah Astagfirullahaladzim. Ibu kalau ngomong tuh sembarangan ya. kamu yang ngomong sembarangan. Bukan kayak gitu. Ngapain campur-campurin? Gue tuh nyari si Bang Midun itu, gue kasihan sama keponakan gue. Kok ngomongnya kayak nggak gini ada. sih? Kurang sopan banget ya kayaknya ya. Bang Midun nggak ada lagi, nggak ada urusan sama lu deh. Gue kasihan sama keponakan gue gitu. Dia tuh nggak pernah sekolah gara-gara nggak dikasih duit, nggak ditransferin duit, tau nggak? Kata Bang Midun. Jangan fitnah ya. Gue fitnah Dikasih gimana? duit emang anaknya aja nggak beres. Malah kayak gini ya. Gini aja deh, Mbak. Bang Midunnya nggak ada. Udah sekarang Bang Midunnya di mana deh? Mendingan jangan ikut campur ya. Itu bukan Kamu ikut ngapain campur, Mbak. datang-datang kayak gini? Ini kan urusannya keluarga. Bukannya Makanya kita mau ikut diselesain, campur. Mak. Kita di sini cuma pengen nyari Bang Midunnya. Mbak kan di sini Dari Bang suami Midun. istrinya. Terus ini ngomongin Lukman. Apa urusannya sama saya? Gimana sih? Gak Lu ada ada jawab kok, anaknya aja nggak beres, anaknya nakal. Lukman itu udah baik-baik, Norma. Lu jangan ngomong sembarangan ngomong kayak gitu. Lu kasihan sama si Lukman. Yang ngomong sembarangan siapa? Kamu yang ngomong sembarangan. Nggak lihat kejadiannya di rumah. Lukman itu anak nggak beres, bandel. Gak beres Lagi lagi bapaknya mana? juga nggak mau nurut. Dia yang pergi kok. Sekarang gini ya, kalau emang untuk keponakan gua gak beres, untuk apa gua nyamperin lo sampai gua nyari-nyari Bang Midun? Ya lu kali ngarang-ngarang. Aduh, urusan udah. Mbak. Norma, tenang dulu dong. Norma, dengerin gua ya. Norma itu di mana? Gua nggak sama keponakan gua. Mbak Norma, ya udah kali. Udah. Biarin. Udah. Udah gak sopan tuh, gak kayak begitu. Ya, lu kan udah baik-baik. Astagfirullah, itu tadi Norma namanya. Iya, Jadi dia iya. itu istrinya Midun. Bang Midun. Midun itu Mantan kakak ipar saya. Midun itu bokapnya si Si Lukman. Si Lukman. Tapi kok kayak nggak peduli banget sih? Kayaknya juga dia bohong. Mending kita samperin aja yuk. Bang Midun. Ya udah gitu aja, mending kita coba cek Dia aja nggak ke rumahnya. Iya, langsung kita coba cek aja ke Tapi rumahnya. aku takut juga sih. Kenapa takut? Langsung enggak? Soalnya dia galak. Lah, Jadi agak ngeri juga. Ada kita, Mbak. Ada kita nanti. Tapi ngeri ada sesuatu aja takut gitu. Aduh nggak enak juga sih gimana ya. Ya kalau kita obrolin baik-baik pasti bisa lah ya. Masnya aja kali ya berdua ya biar saya tunggu di mana. Gini deh, Mbak, antarin kita dulu sampai ketemu rumahnya. Nanti di sana kita cari strategi lain deh. Kalau gitu gimana? Kita kan nggak lihat tahu dulu rumahnya aja. sebelah mana nih. Kita kan juga nggak tahu Kalau Midunnya ada ada di apa-apa rumah. pastiin aja ya. Iya. Iya. Ya udah mending kita sekarang ke Biar kita rumahnya. anterin. Mbak, ini beneran lewat sini, Mbak? Beneran. Tadi kan kalau motor ke sini nggak mungkin kan. Jadi kita ngambil jalan kita saja. Maklumin aja ini jalannya emang kayak begini. Mbak, yang mana rumahnya? Itu rumahnya. Yo, Atas. Itu rumahnya. Yang itu. ini tuh. Mas sama mbaknya aja ya. Hah? Mas sama mbaknya. Soalnya saya takut. Masa kita doang?
Ya, saya sama mbaknya itu udah sangat susah takut. Takut kenapa sih, Mbak? Soalnya kan orangnya galak.